Cek. Ya, sip. Belum di on USB-nya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali masuk di kelas, dan hari ini adalah kelas Islamic Science. Sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena seharusnya pada pagi hari ini yang mengisi adalah Prof. Fahmi Amhar, tapi karena beliau kemarin siang atau sore mengabari ada halangan, maka hari ini saya mengundang penggantinya yang juga tidak kalah luar biasa, muridnya Prof. Fahmi Amhar, yaitu Mas Andika. Yang beliau ini adalah juga bekerja sebagai peneliti di BRIN. Apa itu nanti? Badan Riset ya. Apa ya? Badan Riset. Nah, itulah pokoknya, nanti ditanyakan saja sama beliaunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Islamic Science dan sesuatu yang cukup penting ya, satu materi yang cukup penting buat saya, yaitu adalah tentang kemunduran sains umat Islam. Karena peradaban Islam itu juga memberi efek yang besar terhadap perkembangan sains yang sangat luar biasa, yang kemudian belajarnya kaum muslimin dahulu itu tentang sains itu sangat luar biasa. Nah, hari-hari ini kita mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Banyak teori-teori konspirasi disebarkan ya, karena dianggap sebagai ini pemikiran-pemikiran sainsnya dari kaum muslimin kemudian mulai berkurang. Kita merasakan betul ketika COVID kemarin ya, yang sangat luar biasa terjadi gitu ya. Banyak yang mengatakan ini adalah teori konspirasi dan lain sebagainya, dan banyak hal-hal sains lainnya yang kemudian tidak ini, termasuk tentang vaksin. Nah, banyak anti vaksin yang lain sebagainya. Nah, apakah seperti apa nanti ya kemunduran kaum muslimin, dan mengapa mungkin ya kemunduran kaum muslimin ini terjadi dalam bidang sains, maka kita akan bahas pada hari ini, dan semoga ini bisa membuka pemikiran kita terhadap sains ya, bagaimana sains itu di dalam Islam. Dan alhamdulillah sudah ada Mas Andika yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, aman. Suaranya terdengar? Suaranya sebentar, saya volumenya tak kebesarkan. Coba cek lagi, Mas. Oke, suaranya sudah terdengar jelas. Di saya sudah, alhamdulillah, insya Allah. Teman-teman juga sudah dengar ya. Nah, nanti di komen aja kalau misalkan ada gangguan suara ya. Oke, Mas Andika, monggo Oke, siap. silakan dimaksimalkan waktu yang ada. Tafadhal. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Dika ya. Beda sedikit huruf dengan nama saya. Kalau saya Andika, ini Dika. Eh, ya, saya diminta oleh Mas Dika ini untuk sebagai stand-in untuk Pak Fahmi Emhar karena beliau berhalangan dan baru dikasih tahu kemarin, tapi nggak apa-apa. Insya Allah masih ada yang bisa saya sampaikan. Dan kalau tadi dikatakan muridnya Pak Fahmi, ya kurang lebih muridnya, dan dulunya kami berasal dari instansi yang berbeda, tapi sekarang sama-sama di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sama-sama peneliti, cuma bedanya kalau saya ahli pertama, Pak Fahmi sudah ahli utama. Jadi dari ujung ke ujung, masih levelnya masih cukup jauh, tapi ya
Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa saya bagikan. Oke, saya izin bagikan layar. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke, eh, saya bagaimana disampaikan oleh Mas Tiga kemarin, saya diminta untuk menyampaikan tentang terkait dengan kemunduran sains umat Islam ya. Karena ini topik yang cukup menarik tentang masalah sains Islam. Karena dulu ketika masa-masa kejayaan Islam, sains di peradaban Islam itu bisa dikatakan sangat maju melebihi zamannya. Namun sekarang kok tahu-tahu kita bisa dikatakan agak-agak kurang gitu ya. Malah banyak yang terjebak dalam hal-hal yang konspiratif yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan sains sama sekali. Gitu. Sebelum kita melaju tentang apa namanya kemunduran sains umat Islam, kita mesti tahu dulu sains itu apa. Nah, kalau definisi dari kamusnya Merriam-Webster, sains itu pengetahuan atau sistem pengetahuan yang mencakup kebenaran umum atau operasi dari hukum-hukum umum secara khusus yang didapatkan dan diuji melalui metode ilmiah, metode saintifik. Jadi intinya adalah kalau menurut definisi ini, pengetahuan yang kita dapatkan melalui eh, yang didapatkan dan diuji dengan metode ilmiah. Ya udah khusus ya, sains itu terkait dengan metode ilmiah dan apapun yang didapatkan sehingga apapun yang didapatkan di luar metode ilmiah itu bukan sains, nggak bisa tercakup sebagai sains. Atau kalau misalnya kita mau pakai bahasa sederhana yang agak sedikit manusiawi, yang mungkin lebih bisa dipahami oleh masyarakat umum, intinya pengamatan sistematis terhadap manusia, alam semesta, dan kehidupan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebagaimana bidang-bidang keilmuan lain, sains itu juga punya namanya boundary condition atau kondisi batas. Apa kondisi batas dari sains? Itu objek yang dapat diindra, baik secara langsung maupun menggunakan alat. Jadi apa yang tidak terindra, baik secara langsung maupun menggunakan alat, itu bukan bagian dari sains. Gitu. Yuk. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul dari sini, apakah mengetahui eksistensi Tuhan bisa menggunakan sains? Dan mungkin ada lagi pertanyaan lain, apakah multiverse atau multi semesta itu merupakan sains? Gitu. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, perkembangan sains, namanya sains itu sudah ada dari dulu ya, dari sejak peradaban umat manusia awal, meskipun kita nggak secara khusus menggunakan term sains untuk membahas itu, untuk menyebutkannya. Nah, dokumentasi sains paling lama itu ada pada peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia. Mesopotamia itu sekitaran Irak, ya, di itu sekitaran Sungai Tigris. Lalu kemudian setelah di Mesir kuno dan Mesopotamia peradabannya hilang, peradaban sains itu berkembang di era Yunani kuno yang muncul dengan era-eranya Descartes, terus Plato. Plato itu nggak cuma filosof ya, juga saintis. Archimedes dan kawan-kawannya. Lalu menghilang ketika runtuhnya Imperium Romawi Barat. Jadi dulu itu Imperium Romawi Barat sempat lalu kemudian hancur. Nah, dan bisa dikatakan perkembangan sains pada saat itu mandek. Ya. Lalu ketika terbitnya kekuasaan Islam, daerah khilafah Islam, barulah sains itu eh, tumbuh lagi, berkembang lagi dengan lebih baik. Jadi apa ya kata artefak-artefak saintifik yang terkubur di era Imperium Romawi Barat dari yang termasuk di Yunani juga itu dalam tanda kutip digali oleh umat Islam, dipelajari dan dikembangkan khususnya ilmu-ilmu sains terapan, sains praktis gitu. Lalu pasca Renaissance di Eropa, sains juga semakin berkembang. Ingat pada saat itu kan yang menghambat perkembangan sains di Eropa adalah doktrin gereja ya. Bahwasanya gereja itu apa ya istilahnya kebenaran mutlak, kebenaran tunggal nggak bisa diganggu gugat. Sehingga orang-orang macam Galileo Galilei atau mungkin siapa itu Nicholas Copernicus itu dipersekusi di era apa namanya
di era kekuasaan gereja. Nah, barulah setelah pemisahan gereja dari negara, sains itu bisa berproliferasi, itu lebih berkembang biak dengan kecepatan yang sangat tinggi, gitu, eksponensial bahkan. Lalu semakin berkembang lagi dengan laju gila-gilaan pasca Perang Dunia II. Kenapa? Ketika Perang Dunia II selesai, sumber energi kita udah dapatkan, itu sangat mendukung eh, dengan adanya sumber daya energi yang melimpah, itu mendukung kehidupan yang lebih baik dan itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang besar sehingga dana untuk penelitian sains itu lebih banyak, gitu. Sehingga laju sains saat ini lebih gila-gilaan lagi dibandingkan apa yang dicapai oleh peradaban peradaban sebelum kita, gitu. Sampai sekarang masih berkembang dengan eksponensial. Gak eksponensial banget sih, tapi cukup cepat. Tapi apakah ada terobosan baru? Nah, kita diskusikan nanti. Nah, di Mesopotamia itu peradaban Sumer aslinya, di peradaban Sumeria, yang kemudian nanti disusul oleh Persia kuno. Nah, apa saja penemuan yang dapatkan di Mesopotamia, yaitu paling tidak ada roda. Jadi roda itu sudah ditemukan di di peradaban Sumer. Jadi bayangkan kalau misalkan orang-orang Sumeria nggak menemukan roda, mungkin orang-orang setelahnya masih kebingungan karena menyeret benda dengan berat yang jauh melebihi berat daya seret manusia, gitu. Lalu sistem penulisan atau cuneiform. Bentuk cuneiform itu seperti apa? Seperti ini. Jadi dulu mereka masih nulis di atas batu, diukir gitu, dengan simbol-simbol dan logo-logo yang agak-agak sulit dimengerti. Ada yang bisa baca ini di tablet batu sebelah ini? Nggak bisa? Ya sama, saya juga nggak bisa. Ini bahasa-bahasa yang udah hilang. Bahasa Sumer itu bahasa yang terpisah dari bahasa terisolasi, dalam artian dia nggak memiliki akar dari bahasa dan nggak memiliki akar dan nggak memiliki turunan dengan bahasa lain, dengan bahasa lain. Jadi sangat terpisah sendiri. Nah, kalau yang ini di Mesir kuno pakai hieroglif. Jadi pakai lambang-lambang orang, manusia, kadang-kadang orang manusia menggergaji apa gitu, atau logo seperti pisau, segala rupa. Itu model penulisan di Mesir kuno yang kemudian dia berkembang jadi bahasa Phoenicia dan turun ke bahasa-bahasa sekitar Timur Tengah lainnya. Oke, kembali ke masalah Mesopotamia, mereka juga menemukan sistem irigasi karena kebetulan mereka kan dekat sungai Nil ya, maaf, sungai Tigris. Jadi mereka tahu bagaimana cara mengembangkan sistem irigasi untuk pertanian mereka, gitu. Karena di peradaban Mesopotamia mereka udah lagi nggak jadi pemburu, bukan kelompok pemburu, tapi udah ada benar-benar peradaban manusia yang menetap di suatu tempat. Lalu pertanian udah jelas karena ada irigasi dengan pertanian satu itu. Perkotaan jelas bahwasanya Mesopotamia itu kota pertama di dunia. Ya, sebelumnya orang-orang pada nomaden manusia. Peta, mereka juga bikin peta tentang khususnya peta-peta di sekitar Fertile Crescent, jadi bulan sabit subur sekitaran Sungai Tigris sampai ke Syam, Palestina. Lalu matematika. Nah, matematika ini yang penting, mereka yang pertama ditemukan oleh orang-orang Sumer. Jadi kalau misalkan matematika nggak ditemukan orang-orang Sumer, barangkali Mas Tiga masih agak kebingungan sekarang mau ngapain. Dan banyak ilmu yang nggak bisa dikembangkan karena biar bagaimanapun matematika itu yang jadi basis untuk berbagai jenis perhitungan. Dan ini harus paling nggak peradaban Sumeria ini yang pertama kali menemukannya. Lalu jam. Nah, ada yang bahwasanya salah 24 jam 60 menit 60 detik itu siapa yang pertama kali menentukan? Jadi orang-orang Sumer juga. Bagaimana mereka bisa menentukan? Walau alam sih kalau tahu. Tapi yang jelas mereka yang menentukan pertama kali masalah jam-jam ini. Masalah pengobatan juga, meskipun memang nggak terlalu nggak terlalu advance kayak sekarang, tapi paling nggak ada. Gitu. Dan lain sebagainya masih banyak. Lalu setelah peradaban di Sumer itu hilang, berikutnya disusul oleh Mesir kuno. Itu karena masih bagian dari bulan sabit subur juga. Nah, di Mesir kuno ditemukan yang namanya kertas. Untuk menulis bisnis dulu ditulis di batu segala rupa, nah sekarang taruh di kertas. Lalu perpustakaan, jika mereka semua data ilmu pengetahuan mereka taruh di sejenis perpustakaan, sistem perpustakaan disimpan, diarsipkan dalam sebuah tempat gitu. Menemukan sistem penulisan ya seperti saya bilang tadi yang ada di kanan ini hieroglif. Ini agak susah menerjemahkannya, bahkan sampai sekarang para sejarawan Mesir masih agak kesulitan. Maksudnya apa? Kenapa ada
manusia seperti ini, kenapa ada burung, kenapa ada kunci, kenapa ada pisau, apa yang sebenarnya mau mereka sampaikan, gitu. Jadi paling nggak sistem ini merupakan sistem yang sedikit lebih maju daripada sistem cuneiform di Mesopotamia itu. Yang kemudian seperti saya katakan tadi ini menurun jadi bahasa Phoenicia, lalu ke Aramaik, lalu ke apa lagi, Ibrani, dan termasuk salah satu ujungnya adalah bahasa Arab, yang bahasa Arab di era sebelum Rasulullah sampai kemudian kan berkembang jadi bahasa Arab sekarang. Nah, akarnya dari sini, dari hieroglif ini, dari penulisan Mesir kuno. Nah, struktur bangunan ada piramida Giza, ada Sphinx, dan kan piramida Giza segede Alaihi Gambre gitu. Nah, itu Mesir kuno. Masuk bikin patung-patung aneh-aneh gitu kayak Sphinx. Kalau Sphinx itu patung sejenis singa tapi kepalanya manusia. Jadi memang orang-orang zaman dulu itu imajinasinya mungkin ngalah-ngalahi ibu sekarang. Lalu masalah irigasi Sungai Nil, jelas karena mereka tinggal dan bisa dikatakan peradaban Mesir kuno itu berpusat di sekitar Sungai Nil. Gitu. Astronomi, nah mereka udah mulai pelajari tentang ilmu perbintangan, khususnya terkait dengan penentuan musim, arah kompak, arah mata angin, dan sebagainya. Gitu. Nah, di Yunani kuno mulai apa namanya menjelaskan fenomena secara ilmiah tanpa melibatkan mitos dewa dewi, karena dulu kan namanya peradaban kuno mereka masih sangat mistis ya, jadi terkait, jadi pokoknya kalau ini terjadi ini masalah kemarahan dewa segala rupa, termasuk masalah, makanya dulu di zaman Mesir kuno secara khusus ya termasuk di Sumeria juga itu mereka punya banyak dewa dewi, misalnya Osiris, Ra, Isis, bukan Isis yang di itu ya, bukan kelompok yang satu itu, bukan, ini Isis Dewi Mesir kuno, termasuk Sobek, iya benar ada nama dewa Mesir namanya Sobek, dan itu dewa apa ya, dewa buaya sungai gitu. Aneh-aneh ya emang, termasuk untuk dewa apa, dewa-dewa di bawah apa, dunia bawah atau dunia pasca kematian, macam siapa itu lupa namanya, yang kelihatan yang pokoknya kepalanya kayak anjing gitu, kepalanya kayak anjing, badan hitam, tapi bipedal kayak tubuhnya seperti manusia, saya lupa namanya, ada di buku-buku sejarah kuno itu. Tapi di Yunani kuno mereka mulai menjelaskan fenomena ilmiah tanpa melibatkan mitos tentang dewa-dewi. Kalau Mas Dika ini suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Mas masih. Oke, gimana? Nah, udah kedengeran belum? Sudah. Kedengaran di saya. Ada Oke. jelas. Jelas. Oke. Jadi memang di Yunani kuno itu sendiri memang ada beberapa mitos kayak dewa Olimpia gitu, 12 dewa Olimpia mulai dari Zeus, Poseidon, Hades, lalu kawan-kawannya macam Ares, Aphrodite dan sebagainya. Tapi mereka juga mulai menjelaskan fenomena itu secara ilmiah tanpa melibatkan mitos dewa dewi. Jadi kalau misalkan ada banjir bandang bukan gara-gara Poseidon lagi ngamuk, atau kalau misalkan ada petir segala rupa, itu bukan berarti Zeus lagi marah ke penduduk Yunani, enggak. Mereka mulai menjelaskan fenomena secara ilmiah apa yang terjadi di balik itu. Lalu perkembangan matematika dan astronomi macam yaitu Pythagoras, Apollonius, Euclid, Eratosthenes, dan Ptolemy. Jadi pertanyaan saya adalah siapa yang pertama merumuskan bahwa bumi itu bulat? Itu data dari Yunani kuno di eranya Eratosthenes. Jadi dia yang menyimpulkan kalau bumi itu bulat, nggak datar. Kalau sekarang ada aja yang percaya bumi itu datar. Jadi berkata kita kalau ada yang bilang itu berarti dia telat berapa ribu tahun dibandingkan Eratosthenes. Lalu ada juga pengembangan dari premis-premis logika lalu filosofi, ya meskipun filosofi itu ya strictly speaking bukan sains ya. Lalu ada juga sistem perpipaan, jam air, odometer, dan lain sebagainya. Itu udah banyak lagi perkembangan sains di Yunani kuno. Nah, kemudian ketika dia terkubur, estafet kemudian dilanjutkan di era Khilafah Islam. Dulu mungkin masih Rasulullah nggak terlalu ya. Cuma setelah Rasulullah meninggal, itu sama para khalifahnya, khalifah beliau gitu, ya mulai dari Khulafaur Rasyidin, lalu Khilafah Umayyah dan Abbasiyah secara khusus, itu mulai berkembang lebih jauh. Ya, mulai dari matematika yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Misn al-Khwarizmi, lalu Umar Khayyam, lalu Bani Musa, anak-anaknya Musa,
dan lain sebagainya. Sebanyak aljabar itu yang menjadi basis pengembangan ilmu komputer itu dari algoritmi. Misalnya, termasuk kalian ngitung-ngitung 2x min 3 sama dengan 100, nah itu juga basisnya dari algoritmi itu, sistem aljabar. Kalau ada yang pusing dengan aljabar linear, mohon jangan salahkan dosennya, mulai salahkan algoritmi. Tapi kalau tanpa itu, banyak ilmu apa terapan saat ini yang nggak bisa diterapkan, gitu. Nggak bisa diwujudkan. Lalu fisika ada fisika optik oleh Hasanuddin Al-Haythami Al-Biruni, juga Ibnu Sina. Ibnu Sina itu fisikawan juga, nggak cuma masalah kedokteran. Ada Ibnu Bajjah dan kawan-kawannya. Lalu kimia ada Jabir Ibnu Hayyan, termasuk yang mensintetis alkohol atau etanol. Itu kan Jabir Ibnu Hayyan pertama kali. Lalu ada Ar-Razi, Fakhruddin Razi, dan lain-lainnya. Ada juga astronomi, mulai dari Al-Farqani, Al-Biruni, Al-Haytham. Al-Haytham juga orang astronomi. Dan Nasiruddin Tusi, ada Shirazi. Kalau di kedokteran udah jelas yang paling terkenal Ibnu Sina, lalu ada juga Abu Qasim Az-Zarqawi dan Ibnu Nafis. Itu sebagai contoh. Di geografi ada Al-Biruni yang jelas membuat globe juga pertama kali itu. Al-Biruni yang menemukan bumi, yang mengukur sirkumferens atau keliling bumi. Al-Idrisi yang bikin globe pertama kali bulan dunia. Lalu Al-Batani, Piri Reis. Nah, Piri Reis ini yang apa namanya? Bukan pelaut itu ya, penjelajah yang bikin peta gitu, peta dunia. Lalu Ibnu Battuta sama penjelajah juga. Lalu pertanian ada Nawari, Nawari yang merumuskan sistem-sistem pertanian modern gitu. Setelah khilafah mengalami kemunduran, lalu muncullah kondisi post renaissance yang mulai dari fisika dan astronomi, yang mulai dari era Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Kepler, Galileo Galilei, lalu ada Snell, Huygens, macam-macam banyak. Ada juga metode eksperimental yang meskipun yang diklaim ditemukan oleh Francis Bacon, meski kita tahu bahwasanya metode eksperimental pertama kali dikembangkan oleh Ibnu Al-Haytham. Ada di ilmu kedokteran, ada Vesalius, ada William Harvey juga. Lalu ada lagi Anthony van Leeuwenhoek, itu paling sering dibaca di buku-buku biologi. Di bidang teknik, nah yang menarik ada mesin uap dari James Watt, termasuk diantaranya ya. Terus nanti mungkin masalah optoelektronika dan segala rupa itu masih lebih banyak lagi. Nah, era Perang Dunia II sampai sekarang itu masih muncul tentang relativitas umum Einstein, yang mulai dari besaran energinya S dengan MC kuadrat, energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya dikuadratkan. Kemudian muncul teori-teori relativitas, bahwasanya seperti misalkan gravitasi itu bukan gaya tarik menarik, tapi pabrik terhadap ruang waktu gitu, gaya dorong sebenarnya, pembelokan atau ruang waktu itu. Lalu ada juga fisika nuklir, fisika atom inti tentang penemuan elektron, neutron, deuteron, masuk partikel-partikel hadron seperti hadron dan di bawahnya quark, gluon, muon gitu. Ada juga semikonduktor, perangkat semikonduktor yang pada akhirnya berguna untuk pengembangan sistem elektrik. Keilmuan tentang global warming dan climate change juga pernah ditemukan pertama oleh Svante Arrhenius 1899, lalu kemudian dipelajari lebih lanjut sehingga sampai diketahui di sekitaran tahun 1988 oleh James Hansen bahwasanya global warming itu terjadi dan dilakukan oleh manusia, disebabkan oleh manusia. Ya, sisanya terlalu banyak sih, serius dicapai ngitung satu-satu, tapi pada dasarnya ada banyak sekali. Mungkin lebih banyak daripada yang ditemukan oleh masa-masa sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana posisi umat Islam? Ya, dulu ketika khilafah Islam masih ada, kaum muslimin jadi mercusuar sains dunia itu jelas. Karena ibarat kata apa namanya? Dulu ketika Futuhat dari era khilafah Islam ke wilayah-wilayah bagian dari Romawi, termasuk Yunani juga, itu namanya artefak-artefak pengetahuan itu digali, diambil, dipelajari dan dikembangkan sehingga jadilah ilmu pengetahuan dan teknologi pada era umat Islam itu jadi salah satu yang termaju di dunia. Jadi memang nggak mulai dari nol sama sekali, kita mulai dari suatu titik dan dikembangkan lagi. Nah, peradaban Islam itu mengembangkan sains dan teknologi untuk kepentingan terapan praktis dan membersihkan sains dari berbagai mitos, termasuk masalah mitos alkimia itu soalnya dengan ada sebuah substansi bla bla yang bisa membuat katakanlah besi menjadi logam mulia seperti emas. Itu oleh para kimia muslim dianggap sebagai omong kosong itu.
Bahkan sekarang dengan teknologi abad 21 sekalipun, bisa dikatakan hal kimia untuk mengubah itu bisa dikatakan hampir mustahil. Dan hanya bisa dilakukan menggunakan teknologi iradiasi nuklir dalam jumlah yang sangat kecil, mungkin mikrogram atau nanogram gitu. Jadi udah nggak bisa, memang nggak bisa basically. Gitu. Dan ilmuwan Islam udah mengetahui dari zaman dulu, ribuan tahun sebelum saat ini. Nah, kalau contohnya seperti apa? Al-Khawarizmi itu menemukan aljabar untuk menggunakan waktu itu menggunakan ilmu waris ya. Waris karena namanya ilmu waris itu perlu matematika. Kalau enggak puyeng karena aturannya gila. Ya, kalau nggak aturan karena aturannya udah ada sebenarnya dalam syariat. Cuma kadang-kadang bagaimana menerapkannya orang kan masih bingung. Nah, Khawarizmi ini menemukan aljabar untuk mempermudah untuk menentukan ilmu waris tersebut. Nah, Al-Haitham itu merupakan masalah fisika optik. Terus kalau kalian ini punya lagi yang bisa kamera, bisa motret macam-macam segala rupa. Nah, itu prinsip kamera obscura itu ditemukan oleh Ibnu Haitham. Khususnya pas beliau jadi ketika jadi tahanan rumah ya di Daulah Fatimiyah dulu. Karena apa ya, ibarat kata gagal membendung itu Sungai Nil. Ya memang pekerjaan yang mustahil ya bahkan dengan kondisi sekarang. Dan metodologi ilmiah. Jadi alih-alih Francis Bacon, masalah metodologi ilmiah itu sudah ditemukan pertama kali oleh Ibnu Al-Haytham ya, dirumuskan oleh Al-Haytham. Apapun postulat teori itu harus diuji, hipotesis itu harus diuji dengan eksperimen, baru bisa dikatakan bisa diketahui maksudnya ini benar atau enggak, kurang lebih gitu. Al-Idrisi itu macam globe dan pemetaan ya, buat dunia ini seperti apa, pemetaan. Jadi dia memetakan ya itu membuat peta dunia intinya. Lalu Al-Biruni itu mengukur kebulatan bumi dengan waktu itu kalau nggak salah akurasinya beda cuma sekitar sekian puluh kilometer. Jadi untuk metode zaman dulu pun akurasinya sudah luar biasa tinggi. Jadi ingat sekali lagi bumi itu bulat nggak datar. Dan diketahui dari zaman dulu. Lalu waktu itu umat Islam mengadopsi teknologi Cina, kertas dari Cina untuk keperluan penelitian kita untuk persenjataan jihad. Dulu kan apa ya misalnya untuk ada apa ya mungkin disebut hadis juga bukan hadis ya karena tentu ilmu sampai sehingga ke negeri Cina gitu ya kan ya. Meskipun sebenarnya itu bukan hadis secara sanad itu doif. Tapi kalau secara faktual ya memang ada sahabat yang dikirim ke Cina untuk belajar masalah ini teknologi di Cina gitu. Akhirnya apa dia sih kertas dapat teknologi kertas waktu itu kertas sudah sampai ke Cina. Nah, Mesiu juga untuk persenjataan jihad dah kemudian yang diadopsi dari Cina untuk diterapkan oleh umat Islam. Berikutnya ada sistem irigasi dan drainase untuk pertanian dan pencegahan banjir. Ini juga sama mengadopsi dari paradigma sebelumnya, kemudian diterapkan lagi untuk optimalisasi sistem. Jadi sistem irigasinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gitu. Termasuk untuk pencegahan banjir. Dulu di era apa namanya di Andalus, di Daulah Andalus, itu udah ada sistem gorong-gorong untuk mencegah banjir. Mencegah banjir di sana. Jakarta baru punya gorong-gorong berapa mungkin baru 2 dekade yang lalu, belum lama. Itu adalah berapa ribu tahun gitu. Lalu menemukan sabun sintetis untuk pembersihan tubuh. Nah, ini sabun juga jadi kalau misalnya selama ini kita gunakan sabun untuk mandi segala rupa ya perlu berterima kasih kepada kimia umat Islam karena mereka menemukan sistem teknologi pembuatan sabun. Kalau dulu kan masih pakai lemak kambing, kalau sekarang lebih sering pakai minyak kelapa sawit gitu. Ya, minyak kelapa sawit yang biasa yang ditanam di Kalimantan itu. Nah, itu yang jadi bahan dasar dari sabunnya itu. Lalu menemukan proses pembuatan gula dari tebu. Kalau dulu namanya pemanis itu biasanya paling cuma pakai madu. Nah, dengan teknologi irigasi kimia yang ditemukan umat Islam, ditemukan proses pembuatan gula dari tebu. Jadi gula pasir sekarang nggak ditemukan oleh umat Islam juga. Umat Islam. Makanya kalau dalam bahasa Inggris namanya sugar. Nah, sugar itu diserap dari bahasa Arab sukari. Jadi kalau ada istilah kurma sukari, nah mungkin maksudnya kurma yang manis sekali gitu. Nah gitu, ada kata dasarnya dari situ sebenarnya. Yang lain-lain sebagainya banyak sekali, mungkin kita akan cukup. Cuma kita lanjutkan saja tentang kondisi umat Islam saat ini. Ya, kontribusi umat Islam di dunia sains teknologi itu cenderung rendah ya.
Jadi kenapa? Mayoritas dari negara-negara maju, negara-negara maju secara yang udah maju dalam hal ini setelah Perang Dunia II ya. Itu di Amerika Utara, Eropa, Rusia, termasuk Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Cina. Nah, yang bikin lebih buruk umat Islam banyak yang mengalami kemunduran pola pikir dan pola sikap terkait sains ya termasuk khususnya di Indonesia ya. Nah, ini saya lihat ini saya ngambil data dari Simago tahun 2021. Ini jumlah publikasi ilmiah ya. Yang sebelah kiri itu yang ada ini ada angkanya sekitar 1,12 juta 800. Itu jumlah terbitan ilmiahnya, jumlah publikasi ilmiah. Itu ternyata paling tinggi ada nggak umat negeri kaum muslimin di sini? Nggak ada. Ini paling banyak itu ya Amerika Serikat, Cina, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Kanada, India, dan Australia. Jadi 10 besar publikasi ilmiah yang terindeks global di dunia itu dikuasai oleh negara-negara barat, negara-negara Eropa, Australia, Amerika Utara, dan Asia Timur. Ini publikasi ilmiah itu dikuasai oleh negara-negara itu. Kenapa saya bilang ini cukup penting sebagai salah satu indikator? Karena saat ini trennya namanya penemuan itu semuanya dipublikasikan di namanya jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu sekumpulan terbitan yang menampilkan penemuan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di dunia ini. Meskipun itu bukan satu-satunya indikator ya, karena sistem ini juga banyak dikritik, tapi itu bisa jadi salah satu indikator tentang laju ilmu pengetahuan di berbagai negara gitu. Nah, lihat 10-20 besar ada nggak kira-kira? Oh, ternyata masih ada Spanyol, Rusia, Korea Selatan, Belanda, Brazil, Swiss, Polandia, Swedia, Taiwan, dan baru ada Turki di posisi 20 negeri umat Islam gitu. Ternyata jauh sekali ya. 20 dari 20, posisi ke-20, bahkan Arab Saudi aja nggak ada di sini. Pertanyaannya Indonesia nggak berapa? Coba kita lihat. Oh, ternyata sampai 30 besar juga nggak ada. Adanya Iran. Oh, Iran ikuti Turki. Belgia, Denmark, Austria, Israel. Oh, Israel aja tinggi loh. Posisi 25. Ada Finlandia, Republik Ceska, Meksiko, Norwegia, Yunani. Mana Indonesia ya? Coba kita lihat lagi. Hong Kong, Portugal, Malaysia. Oh, baru ada Malaysia ini. Singapura, Afrika Selatan, Selandia Baru, Mesir. Oh, Mesir aja lebih dulu muncul daripada Indonesia loh. Ada Argentina, Irlandia, padahal Irlandia negara kecil. Rumania juga negara kecil. Atau masih posisi 40. Mana Indonesia ya? Karena basis ada Arab Saudi, Ukraina yang lagi perang. Hungaria, Thailand. Wah, Thailand baru muncul lebih duluan. Pakistan, Chili, dan Indonesia. Oh, ternyata Indonesia posisi 47. Jadi posisi 47 dari untuk peringkat terbitan publikasi ilmiah dengan tahun 2021 itu cuma 158 ribuan gitu. Jadi bayangkan penduduk kita ada berapa? Ada sekitar 270 juta, tapi jumlah publikasi ilmiahnya saja masih kalah dengan Chili, Thailand, Ukraina, dan yang melakukan itu Irlandia dan apa tadi? Irlandia dan Romania yang bisa dikatakan secara jumlah penduduk dan ekonomi jauh di bawah Indonesia. Dan ini baru sebagian loh, ini baru sebagian kecil negeri umat Islam yang ada di sini. Yang lainnya lebih bawah lagi. Mengkhawatirkan paling ya. Jadi bisa dikatakan di Simago Countries Rank, ya ini kan variabel mutlak ya, tapi ya salah satu indikator sih. Jadi cuma ada 7 negara mayoritas Muslim di 50 besar. Sisanya ya bukan negara Muslim ya, bukan negara mayoritas Muslim, mayoritas kafir. Nah, kalau ditinjau dari citasi Indonesia, kalau dari citasinya bukan jumlah dokumen, Indonesia terlempar dari 50 besar, turun ke peringkat 56. Yang artinya apa? Dampak risetnya lebih rendah lagi. Oke, kita tahu bahwasanya citasi itu kalau di ini itu bukan indikator mutlak juga ya. Karena saja ada kartel citasi dan ada diskriminasi juga ya sih sebenarnya secara realitas. Cuma kalau coba secara umum, kalau karya itu nggak bernilai, nggak akan ada yang citasi, sedikit yang citasi. Makanya kalau kita lihat di sini di Indonesia, ini kolom yang sebelah kedua dari kanan, ini yang kelima ini apa? Ini citasi berdokumen. Jadi jumlahnya mungkin lebih banyak, nih 198 dokumen. Tapi citasi per dokumen itu cuma setengah dari dokumen-dokumen di Slovakia, Kolombia, Kroasia. Jadi sangat rendah.
Jadi satu paper, satu publikasi ilmiah itu cuma dicatat paling rata-rata 5 kali. Sementara ini bisa 10 kali, bahkan 20 kali. Itu artinya apa? Jumlah banyak, kualitas, wallahu alam. Dan itu pun mayoritas proceeding terindeks Scopus, bukan jurnal internasional bereputasi. Bedanya proceeding itu setelah kita konferensi, biasanya suka ada di kampus-kampus, konferensi ilmiah, konferensi call for paper, konferensi ilmiah, terus itu apa namanya, hasil makalah akan diterbitkan di proceeding terindeks Scopus. Nah itu mayoritas dari situ, dari seminar, bukan dari kita mengajukan naskah ke jurnal internasional dan diterbitkan di sana, bukan. Dan ini pengalaman pribadi saya. Proceeding terindeks Scopus itu banyak yang kualitas makalahnya itu agak-agak ya mengkhawatirkan lah. Saya pernah lihat itu apa namanya, nyari-nyari makalah dari salah satu proceeding internasional terindeks Scopus dari suatu kampus. Saya ngeliat isinya dan saya langsung emosi. Ini kok bisa kayak gini diterbitkan di proceeding, gimana ceritanya? Jadi berkata kualitas papernya itu jelek satu, wah nggak ada urgensinya sekali ya. Iya begini, terus apa? Nggak ada urgensinya sama sekali, dan nggak mengembangkan ilmu pengetahuan. Nggak mungkin wajar karena mungkin sedikit banyak itu wajar karena mayoritas kan dikerjakan oleh mahasiswa S1, cuma ya masa gitu-gitu banget sih. Jadi publikasi ilmiah itu jadi sehingga posisinya gimana ya, publikasi ilmiah itu seringkali bukan untuk memberikan dampak terhadap perkembangan sains, tapi sekedar terbit supaya dapat angka kredit, supaya bisa naik pangkat. Jadi gimana? Banyak publikasi tapi impact-nya minim. Gitu. Nah, sains dan teknologi terbaru itu mayoritas ditemukan dan dikembangkan di apa ya, saintis dan insinyur Eropa dan Amerika Utara, yang termasuk juga di Amerika. Ya, kecuali vaksin Pfizer BioNTech ya. Cuma karena yang pertama menemukan teknologi mRNA-nya itu ilmuwan Muslim turunan Turki. Ini mereka tinggal di Jerman tapi turunan Turki. Nah, iklim riset sains dan teknologi di Islam nggak selalu kondusif juga. Karena di Indonesia anggaran riset Indonesia itu cuma 0,25% dari PDB. Dan dulu dibagi pada lebih dari 60 lembaga litbang di berbagai KL. Sekarang kayaknya dipusatkan di BRIN. Tapi itu juga malah lebih rendah lagi jadinya. Lebih dari 0,0 sekian persen dari PDB. Malah turun ya. Dan niatnya untuk efisiensi, tapi nggak efisien-efisien. Bukannya efisiensi, malah jadi nggak ada dana buat riset. Penghargaan minim terhadap penemuan sains dan teknologi. Jadi berkata kalau target nggak tercapai, tunjangan dipotong, ini dipotong, itu dipotong. Tapi kalau misalkan ada penemuan segala rupa, nggak ada penghargaan, ya udah itu tugas Anda, ya udah tugas Anda, ya bagus, udah itu tugas Anda, tapi nggak ada apresiasi lain. Udah gitu aja. Jadi berkata kayak nggak ada motivasi gitu, selain untuk menyelamatkan jabatannya sendiri aja udah. Lalu Pakistan dan Bangladesh itu malah jadi sarangnya jurnal predator selain India. Dulu saya pernah pas pelatihan, asesor dari Kemenristek Dikti pernah bilang, untuk menghindari jurnal-jurnal IPB. IPB itu apa? Ya ini, India, Pakistan, Bangladesh. Kenapa? Karena banyak yang predator. Jadi mereka mau menerbitkan jurnal, mereka membuat jurnal, mereka menerbitkan artikel ilmiah dan sejumlah bayaran tanpa ada kontrol kualitas. Nah itu jurnal predator. Jumlah SDM peneliti rendah dan kapabilitas litbangnya nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi usaha mengejar ketertinggalan ya lumayan berat. Di sisi lain, umat Islamnya banyak yang terjebak masalah hoax, pseudoscience, dan junk science. Jadi hoax jelas masalah, termasuk masalah vaksin COVID itu mematikan, terus kadang vaksin MMR menyebabkan autisme, nah, masalah pseudoscience seperti bahwasanya apa namanya bumi itu datar, atau junk science yang menyebutkan maksudnya rokok itu sebenarnya bermanfaat atau global warming itu nggak ada, itu junk science. Di satu sisi umat Islam ada yang mensetankan sains ya. Jadi akhirnya apa? Jadinya bumi datar, anti vaksin, anti pengobatan modern, anti nuklir, climate denial dan sebagainya. Akibat ketidakpercayaan terhadap sains yang dianggap saat ini jadi monopolinya peradaban darat. Sisi lain ada yang biasanya menanggap so edgy gini menuhankan sains dalam tanda kutip. Artinya apa? Contohnya seperti mempertanyakan adanya Tuhan menggunakan sains. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan saya di awal. Menanyakan bukti ilmiah adanya mukjizat dan surga, segala harus diilmiahkan. Lalu mengatakan single origin teori sebagai sains tak terbantahkan. Single origin ini kaitannya erat dengan Darwin evolutionism ya.
Jadi baik menuhankan maupun mensetankan sains, dua-duanya sama-sama sesat dan menyesatkan. Cuma yang lebih bahaya pada yang mana ya jelas menuhankan sains sih. Cuma kalau secara sesat nggak sesatnya ya sama-sama sesat. Ya pertanyaannya kenapa? Kenapa kok kayak gitu? Rendahnya yang pertama jelas rendahnya literasi umat Islam. Skor PISA di umat di Indonesia khususnya itu rendah. Membaca sains dan matematika jelek. Jujur saya dulu pernah pas SMA remedial fisika 2 kali nggak lulus-lulus. Tapi kemudian kuliah di teknik nuklir yang jelas-jelas itu semua. Ini kurang itu, jadi nggak sih ngambil kuliah benar-benar bunuh diri akademik. Tapi alhamdulillah masih bisa lolos. Tapi yang jelas ini kemampuan membaca sains dan matematikanya jelek. Jadi kayak artikel di website aja nggak dibaca dulu sebelum bagian. Jadi kita share gitu. Dibaca juga nggak, makanya banyak yang ngaco. Sainsnya jelek jelas, tidak nggak perlu dibahas lagi. Dan matematikanya jelek. Ya, pusing banget kalau ngadepin matematika terus ya. Nah, mungkin ini yang sedang diusahakan oleh Mas Dika ini lewat ngaji matematika supaya paling nggak orang ada yang paling nggak terlalu pusing dengan matematika loh. Biar matematikanya juga nggak jelek-jelek amat. Karena bisa di fundamental banyak keilmuan itu memang harus nanti apa ya, banyak tergantung buat matematika. Kalau matematika jelek udah selesai. Nalar matematika jelek juga bakalan berantakan gitu. Pokoknya sekarang juga muncul ide-ide itu apa ya, kita bisa menyalakan Indonesia cukup dengan energi terbarukan saja, nggak perlu pakai nuklir, nggak perlu. Nah itu nalar matematikanya rendah, jadi nggak suka baca buku tapi bisa mantengin medsos berjam-jam ya, khususnya scrolling TikTok. Dengan TikTok sekarang kan trennya, atau Facebook dulunya, kadang Twitter juga. IQ ratanya 78 ya, ini rendah loh 78 itu. Sehingga pada akhirnya mereka lebih mendengarkan masalah YouTuber daripada mendengarkan saintis. Lebih pengen jadi YouTuber daripada saintis gitu. Dan mereka juga nggak memahami perintah syariat gitu. Kenapa perintah syariat? Jadi sebenarnya banyak dalil-dalil syariat yang sebenarnya menyuruh kita untuk berpikir, untuk berliterasi, untuk jadi seorang literat. Jadi dijelaskan di surat Al-Qadr ayat 3 yang artinya, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam pada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Karena bagi orang yang berpikir, artinya kita sudah berpikir, bernalar, literat. Dan dia menundukkan pada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Itu surat Al-Jasiyah ayat 13. Sama lagi menggunakan redaksi ta'qilun. Orang-orang berpikir, orang-orang berakal. Literat lah kalau istilahnya kita itu. Jadi sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian dalam yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kalau tadi tafakarun, kalau ini itu ta'qilun ya, kuali. Ini surat ayat 190 dan di Al-Ghasyiyah menjelaskan, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jadi memperhatikan bagaimana kondisi hal-hal yang ada di alam semesta gini. Ini cuma bisa dilakukan oleh orang berpikir. Artinya syariat secara tidak langsung menyuruh kita untuk berpikir. Al-Quran memerintahkan untuk berpikir tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Aktivitas yang benar, berpikir yang benar akan membuat seorang muslim ini literat, memiliki daya literasi yang ya, jika kita bisa dikatakan bahwa dengan literasi rendah, yaitu sedikit bahkan tidak berpikir, itu artinya abai terhadap perintah Al-Quran. Berikutnya jelas nggak ada visi kuat di tingkat negara ya, jadi dukungan infrastruktur dan suprastrukturnya rendah. Anggaran risetnya rendah, kalau bisa dipotong-potong, dihemat. Lalu kalau perlu lembaganya disatukan aja biar anggarannya nggak tercecer-cecer, tapi malah bisa ada arahan, nggak ada visi strategis nasional yang jelas. Jadi kalau bisa, jadi berkata kalau bisa beli kenapa harus bikin gitu. Pendidikan yang berorientasi nilai, jadi pokoknya nilainya harus tinggi aja demi akreditasi dikti yang baik gitu. Sehingga kalau berbasis nilai artinya orang mengerjakan ya berbasis hafalan dan plek saklek textbook, sehingga rasa penasaran mereka itu rendah. Sementara namanya sains dan teknologi itu nggak bisa berkembang kalau rasa penasaran seseorang itu rendah, nggak ada curiosity-nya.
Lalu kompetensi dari apa yang ya udah tahu sendiri lah ya, masalah kompetensi pemegang kebijakan masalah terkait dengan riset ini. Nah, pertanyaannya harus gimana? Yang mengajukan sains umat Islam itu butuh usaha level negara. Kita bisa melakukan sesuatu secara individu kalau misalkan ada modalnya. Tapi itu nggak cukup untuk bikin impact yang besar. Karena dari bagaimanapun dari dulu, sains itu baru bisa berimpact besar kalau misalkan ada dukungan kuat dari negara. Jadi nama keseriusan negara, umat Islam cuma jadi pengekor aja. Jadi alih-alih jadi pionir seperti di zaman khilafah dulu, malah cuma jadi pengekor. Jadi usaha memajukan pengusahaan sains Islam tanpa melibatkan negara adalah usaha sia-sia. Kan berarti maksudnya sia-sia gini adalah sia-sia untuk membuat revolusi besar ya. Kalau misalnya usaha individu bisa membuat dampak secara lokal atau apa, ya itu bisa. Tapi kalau secara global, secara lebih menyeluruh level negara, ya nggak bisa. Harus level negara, mau nggak mau. Usaha yang kecil hanya akan menyebabkan mengeluarkan hasil yang kecil. Jadi jangan terjebak ke mantra mulai dari kecil-kecil dulu untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Enggak, itu mantra sesat. Kalau misalnya kita masuk input yang kecil, keluarannya juga kecil. Kita nggak bisa berharap keluaran kecil menghasilkan sesuatu yang besar. Economic multiplier ala kapitalisme itu cuma mitos. Nah, bagaimana membuat negara maju? Negara mau memajukan sains. Nah, itu jadi pertanyaan. Bisa kita diskusikan. Individu bisa membantu peningkatan penguasaan sains umat Islam dalam kapasitas terbatas, seperti saya katakan tadi, memahami dan mengkristalisasi perintah syariat untuk menjadi seorang literat. Ya. Kita bisa memahami, mengkristalisasikan, mengintegrasikan pada diri kita perintah syariat supaya umat Islam ini seorang menjadi umat yang literat. Menjadi muslim literat, rajin membaca, berpikir, diskusi dalam topik-topik sains dan teknologi. Jadi nggak cuma masalah kunut itu wajib, kunut subuh itu wajib atau enggak, duduk pas tasyahud akhir sholat subuh itu duduk tawarruk atau enggak, lalu atau yang hal-hal yang sebenarnya ikhtilaf yang enggak terlalu krusial gitu. Jadi lebih banyak harusnya ada juga diskusi-diskusi yang topik-topik sains dan teknologi. Bukan berarti yang sebelumnya nggak penting, tapi namanya fikih itu bukan untuk diperdebatkan secara dalam level individu, itu bukan untuk diperdebatkan, itu tapi untuk diterapkan gitu. Tapi kalau misalnya sains teknologi, ini kita perlu cukup banyak perdebatan, diskusi supaya kita tahu kira-kira mana yang lebih mana untuk lebih memahami tentang topik-topik keilmuan yang terkait. Contohnya masalah sistem energi. Ini kalau nggak diskusi, kita nggak mungkin akan menganggap saat ini nggak ada masalah dalam sistem energi, padahal banyak sekali masalah. Namun menimbulkan kecintaan terhadap sains dan teknologi tanpa membuat kita menyembah sains dan teknologi ya. Ini agak tricky. Membangun jarak-jarak dengan sesama muslim, ya muslim juga boleh yang memiliki passion dalam bidang sains dan teknologi. Kita membangun jejaring, karena biar bagaimanapun seseorang itu tergantung dengan temannya kan. Ini kalau misalnya temannya ahli maksiat ya bisa jadi kita ikut ahli maksiat. Kalau ahli ibadah kan jadi ahli ibadah. Kalau teman kita ahli sains dan teknologi, mungkin kita nggak jadi ahli sains dan teknologi, tapi kita senang dengan sains dan teknologi itu. Nah, peduli terhadap peningkatan literasi umat dan bergerak untuk memperbaikinya. Jadi paling nggak dari literasi umatnya juga kita peduli lah kalau umat Islam itu literasinya saat ini rendah. Dan kita usahakan supaya kita memperbaikinya. Kalau alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak terlalu lama. Itu bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah luar biasa ya. Ini penjelasan yang cukup komplit ya dari awal bagaimana kemudian sejarah sainsnya, apa itu sains, jadi sejarah sains dan kemudian mundurnya sains dari kaum muslimin dan juga sampai pada bagaimana ya kita kembali memajukan sains. Jadi sudah luar biasa ini ya. Nah, silakan teman-teman berikutnya, masih ada waktu sekitar 28 menit untuk berdiskusi. Nah, ini tadi menumbuhkan apa tadi Mas Andika? Menumbuhkan budaya diskusinya ya. Nah, silakan teman-teman kalau males untuk nulis di kolom chat ya, teman-teman boleh untuk langsung open mic ya, nanti bisa menyampaikan secara langsung. Dulu ya kita bisa lihat ya perkembangan sainsnya sangat luar biasa ya dalam
di era-era Abbasiyah ya terutama ya. Muncul tadi banyak sekali Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Oke, tadi ada yang raise hand. Sebentar. Kamera saya sering berubah mode terus sih. Mbak Rodiat, nah, silakan. Terima kasih Mas Mas Dika. ya. Mungkin pendapat saya minta dikoreksi sama Mas Andika bahwa bagaimana kita memajukan negara Indonesia. Kalau kita lihat bahwa orang-orang pintar di Indonesia juga banyak, lihat dari perlombaan olimpiade selalu ada juara di tingkat dunia, malah baik matematika, fisika, dan yang lainnya. Itu kan indikator bahwa orang Indonesia itu pintar. Tapi kenapa mungkin Indonesia tadi ada di bawah terus dalam hal sains teknologi? Apakah ini lantaran pemerintahnya tidak bisa merumuskan bagaimana menjadi Indonesia lebih maju atau bagaimana itu? Ya. Itu mungkin. Oke, nah ini juga saya kemarin ketika Olimpiade ini pertanyaan menarik tentang apa ya? Tadi ada sumber daya yang sepertinya menonjol di tingkat dunia, tetapi kok kualitas ilmu pengetahuan ini masih bisa dikatakan jelek ya. Ini menarik karena kita sebenarnya membicarakan tentang dua level yang berbeda. Jadi gini, kalau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita butuh lebih dari sekedar pengetahuan dasar. Kalau untuk yang masalah olimpiade segala rupa, itu pada dasar itu kan sebenarnya dilakukan di level sekolah ya, paling tinggi sekolah menengah atas, dan itu mengembangkan, dan itu bisa dikatakan bukan ilmu yang cukup kompleks. Jadi benar-benar kita bicara tentang sains murni, apakah itu fisika, kimia, biologi, matematika, ya. Apakah kemudian dengan seseorang itu katakanlah mendapatkan medali emas di Olimpiade Matematika Internasional, kemudian dia bisa berkontribusi besar dalam sains dan teknologi? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena itu baru basicnya doang, fundamentalnya doang, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari itu kan kalau yang kita lihat saat ada saja yang berprestasi, cuma pertanyaannya adalah berapa banyak orang berprestasi itu dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Jadi contoh kalau misalkan yang lolos ke internasional, juara internasional itu ada 10 misalkan. Berapa dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada saat ini? Mungkin satu banding berapa juta. Bandingkan dengan katakanlah negara-negara lain kayak misalkan ya Cina atau Jepang atau mungkin negara-negara apa yang mungkin nggak nyampe 1/1.000.000 gitu. Untuk perbandingan antara yang berprestasi di kancah internasional dengan yang biasa-biasa saja atau bahkan di bawah standar gitu. Jadi ini yang saya katakan sebagai nalar matematika kita harus jaga. Ini yang agak-agak kurang itu, karena kita seringkali nggak bisa memberikan perspektif menyeluruh terkait dengan angka. Jadi kita menganggap sesuatu yang harusnya kuantitatif kita nilai sebagai kualitatif. Harusnya kita nilai berdasarkan angka, perbandingan angka. Kita berdasarkan sifat. Jadi bukan sifat, kualitas. Jadi sebenarnya menurut saya agak sedikit kurang tepat jika menganggap bahwasanya dengan adanya beberapa SDM kita yang muda-muda ini yang bisa lolos ke internasional dan juara di situ, kemudian kita nggak kekurangan orang hebat, kalau kita nggak membandingkan dengan jumlah orang secara keseluruhan, gitu. Nah, ini nalar matematika yang mesti kita kuasai juga. Itu nalar matematisnya. Pertanyaannya adalah berapa perbandingannya antara yang benar-benar hebat dengan yang biasa-biasa saja atau bahkan di bawah standar. Ini sebenarnya belum ada data statistik ya. Cuma kalau bandingkan dengan jumlah siswanya saat ini, dengan yang berprestasi ya masih jauh lah. Oke, kita cukup banyak yang berprestasi di kancah internasional, tapi itu sebenarnya nggak banyak kalau kita lihat dari jumlah siswa yang ada di sini. Artinya
kemungkinan besar sebenarnya masalahnya adalah kita ini masih kemungkinannya ada dua, ada underrepresented, jadi sebenarnya orangnya ada yang bagus tapi nggak terekspos atau nggak ketahuan, atau memang kualitasnya cuma segitu, yang hebat itu cuma segitu, artinya kualitas manusianya secara keseluruhan masih sedikit yang bagus gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita tertipu dengan angka polosan gitu lah. Yang ketiga, terkait dengan pengembangan kualitas individunya, sistemnya, ya betul memang betul memang ada masalah dalam arah pendidikan dan arah pengembangan sains dan teknologi saat ini. Ini dengan integrasi lembaga pengetahuan dalam satu institusi, sebenarnya kayaknya sih niatnya supaya bikin riset lebih terstruktur, lebih terarah. Jadi biar dana riset itu bisa lebih efisien. Cuma saya mikir-mikir kalau misalkan dana riset aja masih sekitar 0,2% dari PDB, mau dibikin lebih efisien apa lagi? Artinya kalau misalnya artinya memang khawatirnya memang negaranya aja nggak punya visi yang terlalu kuat terhadap sains. Karena kalau misalkan visinya kuat, paling nggak dengan dana yang, ya kita nggak usah pura-pura lah, Indonesia bukan negara kaya. Paling nggak dengan dana yang terbatas, arahan untuk pengembangan sains dan teknologi itu jelas, yaitu untuk untuk kedaulatan sains dan teknologi negara. Harusnya kan yang lebih krusial itu. Sekarang yang kelihatan malah apa? Malah kita terlalu banyak merujuk pada metrik-metrik yang nggak ada benefitnya terhadap kedaulatan sains dan teknologi negara. Contohnya ya tadi itu yang saya sampaikan terkait publikasi internasional. Ya publikasi internasional itu memang salah satu indikator, tapi bukan indikator mutlak. Sekarang pesannya, pokoknya yang jadi harus ada ya, publikasi internasional untuk untuk bisa diketahui, oh ini negaranya udah keren nih. Padahal bisa jadi publikasi itu nggak berujung pada apa-apa. Apalagi dengan praktik-praktik publikasi internasional yang makin ke sini malah makin ke sana. Dalam artian ada berbagai hal yang nggak beres di sana. Jadi kalau misalkan mau beneran, ya memang ada masalah dari segi kebijakan juga. Jadi pertanyaannya harus apa? Yang jelas pendidikan terhadap masyarakat, terhadap anak-anak siswa sekolah juga mesti jelas gitu loh. Itu juga kalau misalkan kita anak-anak diajarkan supaya memahami akidah Islam, memahami syariat Islam secara keseluruhan, oke lah. Itu memang udah perlu. Sebenarnya itu memang perlu. Nah, berikutnya kemudian apa? Apakah kemudian ini hanya memahami Islam juga? Kan enggak. Kita butuh ilmu-ilmu dalam tanda kutip fardu kifayah untuk membangun peradaban yang maju kan. Nah ini masalah membangun literasi sainsnya ini yang masih agak kurang dan harusnya lebih digalakkan daripada omong kosong soal kampus merdeka atau apa gitu. Kalau misalkan itu dari segi pendidikannya, kalau dari segi ekosistem riset jelas kita butuh anggaran lebih besar, kita butuh SDM lebih banyak gitu. Kurang lebih begitulah untuk saat ini. Ya, jadi kalau soal visi itu ya memang ya kayaknya kita itu Ya, gitu, negara yang Mas Dika. ya kita itu negara yang terlalu tawaduk kayaknya ya Mas Andika ya. Yang kaya raya tapi tidak mengakui kekayaannya. Lebih Halo. suka. Halo, masuk nggak suara saya? Ada Ustaz, kedengeran. Masuk ya, ya. Ya, Indonesia tadi negara yang terlalu tawaduk. Kita tuh kaya raya tapi kadang tidak mengakui kekayaannya dan lebih senang bersedekah ke asing ya. Dan asing. Nah, ini lanjut Mas Andika, ini mungkin nyambung tadi ya pertanyaan dari Mas Muzakiri School ini bahwa dulu umat Islam memiliki semangat keilmuan. Setelah runtuhnya pemerintahan muslimin, kenapa semangat umat Islam juga turun di bidang keilmuan? Apa hubungan antara pemerintahan dengan semangat keilmuan? Syukran Ustaz. Ya, oke. Kalau terkait dengan masalah keilmuan ya, jelas karena seperti saya katakan tadi, namanya pengembangan sains dan teknologi itu dari dulu, khususnya pasca Renaissance, itu mau nggak mau harus disokong oleh negara. Kenapa? Riset itu mahal. Ini kalau misalkan ibarat kata mau mengembangkan sebuah sistem pembangkit energi aja, contoh pembangkit PLTN, pembangkit
riset tenaga nuklir. Itu dari riset dari tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai 9 siap komersial itu bisa makan kalau saat ini bisa puluhan bahkan ratusan juta dolar. Pertanyaan, siapa yang punya duit selain negara untuk masalah itu? Swasta. Swasta itu sangat tergantung pada potensi untung rugi. Kalau dia nganggap itu nggak ada potensi menguntungkan, dia nggak akan invest. Gitu. Cuma memang ada satu hal yang menarik, bahwasanya terkesan bahwa di abad 21 ini perkembangan sains dan teknologi yang bersifat revolusioner itu agak stagnan. Jadi belum ada terobosan-terobosan evolusioner. Yang ada itu baru jumlah publikasi yang sangat banyak gitu. Terlalu banyak informasi tapi terlalu sedikit novelty gitu, terlalu sedikit kebaruan. Mungkin ada kemungkinan karena di bidang-bidang ilmu tertentu, contohnya di matematika atau fisika modern. Fisika modern mungkin secara khusus udah saturasi, jadi mau apa lagi gitu, jadi nggak ada penemuan baru. Paling penemuan baru yang cukup menggegerkan itu ya tahun 2013 kemarin tentang penemuan partikel Higgs boson itu oleh Edward Higgs. Dan itu pun Edward Higgs itu bukan peneliti yang dalam standar dunia ilmiah sekarang itu produktif. Jadi Edward Higgs itu nggak terlalu produktif nulis paper, nulis publikasi ilmiah, tapi bisa melakukan sesuatu yang revolusioner. Sekarang banyak yang produktif nulis publikasi ilmiah, tapi nggak ada yang revolusioner. Jadi memang ada masalah itu. Ini berlaku di seluruh dunia, nggak cuma di umat Islam. Ya, kalau di umat Islam seperti apa? Kenapa semua umat Islam turun dalam bidang keilmuan? Ya karena memang merasa ilmu itu nggak memegang peran penting dalam kehidupan. Ibarat kalau istilahnya Rasulullah dulu itu hubud dunia wa karahiyatul maut, awahan itu hubud dunia, cinta dunia takut mati. Cinta dunia ini ya artinya apa? Bikin orang ya pengennya ya udah santai aja sih, nggak usah, ya udah santai dulu nggak sih, santai aja dulu hidup bersenang-senang, karena kenikmatan dunia itu luar biasa sekali. Yang pusing-pusing biar orang barat kita cuma cukup beli aja. Jadi mental konsumerisme ini, dan ini ada kaitannya juga dengan kapitalisme, karena kapitalisme itu kan butuh pasar. Kapitalis, khususnya di kapitalis negara barat, mereka kan butuh pasar untuk menjual produk-produk teknologinya. Dan kalau misalkan umat Islam mayoritas sudah melek teknologi dan bisa swasembada teknologi, ya mereka mau di mana jualnya? Karena kalau jual di negara mereka sendiri, mungkin pangsa pasarnya juga nggak akan terlalu besar, nggak akan sebesar sekarang. Ya, akhirnya mereka jadi eksportir teknologi, dan yang dijadikan sebagai pasarnya ya umat Islam. Yang itulah kenapa umat Islam dalam tanda kutip dicegah kemandirian teknologinya. Ada aja masalah kalau misalkan mau mandiri teknologi. Memang kenapa IPDN kemarin dulu dibekukan, bahkan sampai pesawat N250 itu berhenti produksi ketika setelah krisis moneter. Itu mengganggu pasarnya Airbus dan Boeing. Makanya salah satu pasal di perjanjian dengan IMF itu, LOI-nya IMF, yaitu nggak boleh produksi pesawat N250 yang didesain sama Pak Habibie dulu gitu. Apalagi teknologi lain. Sekarang di Indonesia memang pengembangan sains dan teknologinya nggak menarik amat sih ya, nggak ada sesuatu yang menggegerkan luar biasa sehingga harus dicegah mati-matian oleh dunia barat. Cuma kondisi seperti ini sendiri ini memang dikondisikan, keadaan saat ini dikondisikan supaya paling enggak Indonesia tetap jadi pasar untuk produksi teknologi mereka. Jadi memang ada kaitannya antara rendahnya literasi saintek, rendahnya buruknya iklim riset pendidikan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pengondisian sebuah negara sebagai pasar bagi teknologi luar gitu. Jadi apa hubungannya antara pemerintahan dengan semangat keilmuan? Ya kalau semangat keilmuan itu dibentuk dari atas, bukan dari bawah. Jadi dikondisikan dari iklim yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan pemerintahan. Kalau misalkan nggak ada dorongan dari nggak ada iklim yang ramah sains,
ramah pengembangan sains teknologi dari pemerintah, apa yang mau kita lakukan? Kita nggak bisa mengembangkan saintek tanpa dukungan yang kuat, dukungan anggaran, dukungan apa, dukungan fasilitas, dukungan sumber daya manusia yang dibentuk dari pendidikan. Kalau nggak ada yang sinkron, susah kita mau berkembang, susah kita mengembangkan sains dan teknologi dan membentuk masyarakat yang literat terhadap sains dan teknologi gitu. Ini memang dukungannya itu harus dari atas. Ya jangankan di Indonesia lah, di Jerman saja yang dianggap sebagai puncaknya engineering, puncaknya rekayasa teknologi, banyak kok penduduknya itu yang nggak paham sains. Sampai-sampai mereka menolak program ini, menolak program itu, tanpa mereka paham apa yang mereka tolak gitu. Yang jangan di sini, kalau di Jermannya kayak gitu. Memang karena kenapa? Ya pemerintahnya juga nggak mendukung. Kan untuk pendidikan, untuk apa namanya, menentukan individu penelitinya, individu inovatornya, tetapi di masyarakatnya yang nggak mendapatkan apa, nggak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan di institusi pendidikan tinggi Jerman, nggak ada pembentukan kondisi literasi sainsnya, jadinya ya begitulah. Jadi ini masalahnya bukan cuma di umat Islam, tapi di negara lain juga banyak yang nggak literat sains, nggak paham sains gitu. Dan mau yang harusnya bertanggung jawab ya mulai dari pemerintahnya dulu, baru kemudian turun ke komunitas masyarakat, baru ke individu-individunya gitu. Ini istilahnya top down, nggak bottom up, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ini memang persoalan ini ya, persoalan kita itu, riset itu mahal tadi ya. Mas Sendik itu juga menyampaikan riset itu mahal. Jadi kalau kita hanya sekedar dari individu saja ya nggak kuat juga duitnya ya. Buat tuh Mas Andika, kalau ada penelitian berapa minimal anggarannya, Mas? Tergantung untuk aspek apa ya. Kalau Yang paling murah deh, paling murah saya kira-kira sendiri di sekitaran. bidang komputasi, ya. Kalau saya kan di bidang komputasi nuklir ya, jadi selama ada fasilitas komputasinya yang bagus, ya mungkin nggak perlu terlalu keluar biaya banyak, paling untuk biaya komunikasi dengan para peneliti lain aja. Ya. Tapi kalau untuk menyediakan fasilitas komputasinya Nah itu. sendiri ya, misalkan itu HPC atau High Processing Computer, nah HPC-nya ini bisa miliaran. Nah itu dia. Nah, HPC-nya ini, Siapa yang mau meskipun ya HPC bisa untuk macam-macam sih ya, Iya. cuma ya. Siapa yang mau beliin itu ya, yang miliaran itu. Nah ini jadi penting ya peran negara itu. Maka apresiasi negara juga luar biasa. Kalau dulu kan Islam luar biasa ya, karya-karya buku misalkan itu dihitung, diganti dengan emas, dibayar dengan emas. Nah ini juga luar biasa. Jadi peran pemerintah itu juga besar gitu. Ya, sumber daya untuk riset itu besar sekali, dan itu kalau dikelola ya kayaknya cuma bisa dikelola negara untuk bisa memberikan efek yang sangat luar biasa. Lanjut, ini ada satu lagi, Mas Andika, satu lagi. Mungkin terakhir ya ini ya. Dari Mbak Sofiah Mutmainah. Bagaimana cara dan tips untuk meningkatkan kemampuan literasi saintek dan nalar matematika seseorang yang tidak berasal dari latar belakang sains dan teknologi? Apakah ada rekomendasi buku tertentu atau penulis tertentu atau kegiatan tertentu? Terima kasih. Ya, oke, pertanyaan menarik ya, karena nggak semua orang itu basis pendidikannya itu saintek. Jadi pasti ya ada yang ilmu sosial juga, sosio-humaniora, dan mungkin mereka nggak paham tentang itu. Terus rekomendasi penulis kegiatan tertentu, ya udah ikutin aja ini tiap kali di kelas, ini kelas sains Islam, ikutin aja dulu untuk pertemuan perekonomian kan oleh Pak Fahmi ya, yang jauh lebih pengalaman lagi, jadi lebih bisa dikatakan ya lebih apa sih nalar sainteknya ini lebih nalar keilmuannya itu mungkin lebih bagus dikomunikasikan ke yang mungkin nggak memiliki landasan keilmuan di bidang sains dan teknologi. Nah, kalau terkait dengan nalar matematika gini loh, kalau matematika itu sendiri dia nggak melihat masalah soshum ya, apakah dia soshum atau saintek. Jadi matematika itu bisa dikatakan basic yang seharusnya semua orang ngerti. Cuma memang kesannya di kita segregasi terhadap matematika dengan ilmu sosial itu cukup kelihatan. Seolah-olah matematika itu bagian dari IPA saja, tapi nggak dari ilmu sosial. Padahal di sosial ada namanya ekonomi. Ekonomi kan
matematika semua itu, basic matematika. Terus bagaimana bagaimana meningkatkan nalar matematikanya? Paling nggak kita tahu namanya statistik. Saya juga nggak pernah mempelajari statistik secara mungkin secara formal ya, karena nggak ada mata kuliah statistik juga pas kuliah. Cuma palingnya teori dasar statistik saya belajar dari sejarah sendiri. Jadi kalau kita tahu statistik, kita nggak gampang nggak gampang terkecoh dengan dengan angka yang disebutkan di muka. Kita lebih tahu lebih bisa dikatakan lebih mikir-mikir lagi, ini angkanya apa memang begini atau ada sesuatu di baliknya gitu loh. Jadi berkata kita berusaha untuk tidak menerima angka mentah-mentah, terus dilihat dulu dibandingkan dengan data secara keseluruhan. Jadi apakah ini datanya parsial atau data keseluruhan? Bandingkan dengan katakanlah itu. Jadi mulai dari ilmu statistik yang bisa dikatakan ilmu perbandingan juga. Nalar matematika menurut saya bisa dikembangkan dari situ. Ibaratnya studi komparatif. Jadi membandingkan antara satu aspek dengan satu angka dengan angka lain gitu. Untuk menentukan signifikansinya gimana. Lalu kalau dalam bidang ilmiah di perbandingan angka ini nanti akan dibandingkan dengan signifikansi fisiknya. Tapi itu mungkin agak terlalu berat ya. Kalau itu nalar matematika. Kalau bagian nalar saintek seperti apa? Ya kalau misalkan nggak bisa, ini agak sulit ya karena kita ini ilmu kita ini terlalu sekuler. Dalam artian gini, terlalu banyak pemisahan antara ilmu sains dengan sosio-humaniora. Jadi alih-alih pendidikan kita itu multidisiplin, kita terlalu banyak segregasi disiplin. Ya kita memang perlu fokus di satu tempat. Tapi bukan berarti kita nggak memahami yang lain loh. Namanya orang saintek ini mesti paham juga sedikit lah paling tentang dampak ilmu sosial, misalnya dampak sosial dari penerapan teknologi, dampak sosial dari dampak sosial dari misalkan kita mengajukan penerapan sebuah teknologi atau respon orang terhadap teori-teori ilmiah, itu kan ilmu sosial-humaniora gitu. Nah, kalau misalkan dari soshum tentang ilmu sains ya gini, prinsipnya dalam taraf tertentu mempelajari saintek itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi dalam beberapa keilmuan sains itu fardu kifayah. Contoh misalkan untuk perempuan memahami masalah darah. Ya kalau misalkan ya karena perempuan kan mengalami satu periode dalam tiap bulan ya, tidak tahu itu, nggak usah saya bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana determinasi mana termasuk darah, mana termasuk mana yang bukan? Itu kan ilmu biologi. Dan itu harus dipahami oleh tiap perempuan. Yang secara lebih umum lagi apa? Itu masalah mungkin astronomi ya. Astronomi itu benda luar angkasa dan matahari juga benda luar angkasa. Seperti apa posisi matahari? Nah, kalau kita lagi kondisi nggak punya jam, nggak punya apa, langsung waktu sholat. Posisinya kayak gimana? Matahari gimana? Bagaimana menentukan posisi kiblat dengan posisi matahari? Yang kondisi di mana? Itu istilah astronomi dan kita wajib paham. Kan bisa jadi hal-hal seperti itu fardu ain. Termasuk matematika kalau nggak paham masalah aritmatika standar, masalah nggak paham tentang jumlah segala rupa, itu gimana kalau memahami tentang ilmu waris, tentang lain sebagainya, ya susah itu. Jadi bagaimana ya harus termasuk dia masalah kimia ya, contohnya masalah apakah ini termasuk homer atau bukan, etanol bukan, apakah etanol termasuk homer atau bukan, mungkin itu masalah kompleks ya. Tapi menentukan mana karakteristik kimiawi dari satu benda yang kita itu bisa jadi fardu ain itu. Apakah menentukan itu homer atau bukan misalkan, untuk memastikan kita makan minum yang halal gitu. Itu pengetahuan kimiawi dan itu fardu ain, bisa jadi fardu ain gitu. Jadi bagaimana ya mulai mempelajari, paling nggak basic sains dasarnya itu mulai dipelajari lah. Kalau buku-bukunya saya belum punya rekomendasi jujur,
Tapi kalau misalkan apa yang harus dipelajari, minimal dari sains dasarnya aja. Dari dasar-dasar ketika misalkan ya dari level SMP mungkin, lalu SMA, nah itu yang dasar-dasarnya aja. Nggak perlu terlalu fokus pada hitung-hitungan metode segala rupa gitu. Gitu. Kalau misalkan masih bingung mulai dari mana, ya paling enggak menggunakan, kalau buat saya yang cukup efektif ya, yang saya terapkan cukup efektif itu dilihat dari apa isu yang sedang berkembang. Contoh yang lagi berkembang terkait masalah apa, pandemi vaksin, masalah vaksin. Nah, gimana masalah memahami tentang literasi vaksin? Ya kita belajar tentang ilmu tentang vaksin itu, vaksinologi. Nggak usah terlalu dalam. Kita tahu dasar-dasar vaksin aja udah cukup. Udah cukup. Oh ternyata vaksin itu begini gini gini. Lalu tanya ke orang. Bisa juga dengan bertanya pada yang lebih paham. Karena kan yang ilmuwan muslim yang tentang vaksin juga ada tenaga kesehatan muslim juga banyak, meskipun nggak banyak-banyak banget ya, tapi ada, dan kita bisa belajar dari sana. Itu intinya, banyak-banyak berdiskusi, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak baca. Nah bacanya mulai dari mana? Kalau misalnya pusing dengan semuanya dari awal, ya udahlah, paling nggak tergantung isu yang ada saat itu apa gitu. Isu yang ada saat itu apa, baca dari referensi yang hati-hati, karena di internet itu nggak semuanya benar. Baca dari referensi dasar dulu yang dikeluarkan misal oleh website-website yang ibarat kata otoritatif, ya. Sama kayak kita misalkan menanyakan masalah fikih, ya kita cari website terkait dengan ilmu fikih. Nggak mungkin kan kita nanya itu ke menanya masalah ilmu fikih ke website-website berita. Sama misalkan ilmu sains, ya kita bicara sains, ya kita masuknya ke website-website yang membahas tentang ilmu saintek, bukan ke blog orang, apalagi Facebook orang. Nah, maksudnya Facebook pun masih dipastikan ini orangnya orang beneran saintis atau bukan gitu. Mungkin itu saja untuk langkah awal, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan lewat Mas Dika mungkin. Ya. Oke, tadi Mas Andika ngomongin tentang statistik ya. Nah, ini jadi saya ingat satu buku yang cukup menarik ini. Darinya tulisannya Darrell Huff tentang berbohong dengan statistik ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu buku awal ya untuk bisa mencoba mempelajari tentang bagaimana logika ya, matematikanya berjalan gitu ya. Dan ternyata tadi juga kayak kalau Mas Andika tadi banyak belajar statistik juga tidak dengan formal. Nah, penulis buku ini yang berbohong dengan statistik, How to Lie with Statistic, itu juga ternyata bukan orang yang mengenyam pendidikan formal bidang statistik gitu ya. Jadi tapi ternyata bisa dipelajari oleh orang-orang yang memang tidak mempunyai pendidikan formal statistik. Nah, insya Allah nanti semoga nanti Setapak Hidup ini bisa menghadirkan sesi-sesi khusus untuk sains Islam ya, sehingga nanti bisa terbentuk, membantu teman-teman tadi ya yang tidak secara khusus mempelajari tentang sainsnya. Nah, secara umum tadi dasar-dasarnya paling tidak bisa difahami. Dan juga saya juga punya Instagram ngaji matematika. Nah, itu nanti boleh di-follow juga ya. Nanti siapa tahu bisa membantu sedikit ya. Nah, oke, itu mungkin teman-teman semuanya ya. Kita sudah 6:30 lewat 1 menit. Jazakallahu khair Mas Andika atas sharingnya. Mohon maaf terlalu mendadak kemarin untuk mengabarinya, dan jazakumullah teman-teman semuanya sudah hadir. Semoga nanti ilmu ini bisa bermanfaat, dan tentu jangan lupa untuk didakwahkan ya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan kita pada hari ini. Jazakallah dan jazakumullah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.